Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umar Hamdan Adailami dengan NIM 1212131. Saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian untuk tugas metode penelitian. Untuk judul yang saya pilih yaitu penelitian yang berjudul perbaikan tanah lempung dengan penambahan abu sekam dan renolit terhadap nilai CBR atau California Bearing Ratio Soak atau terendam. Untuk pendahuluan sendiri, latar belakangnya yaitu ialah tanah lempung merupakan tanah yang berasal dari pelapukan unsur kimiawi penyusun batuan pada ukuran mikrokonis dan submikrokonis dengan rumus kimia Ai2O3 NaSiO2 KH2O. Tanah lempung memiliki tanah yang berukuran mikroskopis sampai dengan submikroskopis yang berasal dari pelapukan unsur-unsur kimiawi penyusun batuan. Tanah lempung sangat keras dengan keadaan kering dan bersifat plastis pada kadar air sedang. Permeabilitas lempung sangat rendah. Partikel-partikel mineral dari lempung merupakan sumber utama dari kohesi di dalam tanah yang kohesif. Namun tanah lempung merupakan salah satu tanah yang bermasalah karena memiliki karakteristik yang kurang baik. Dari judul yang saya pilih tersendiri yaitu dari berbagai macam teknik perbaikan tanah, karena tanah lempung sendiri memiliki karakteristik yang kurang baik. Pada penelitian ini digunakan metode stabilisasi tanah secara kimiawi. Stabilisasi tanah secara kimiawi ialah usaha perbaikan tanah secara kimiawi dilakukan dengan cara mencampur tanah asli dengan bahan stabilitator yang bertujuan untuk memperbaiki sifat teknis dari suatu tanah tersebut. Bahan stabilisasi tanah yang digunakan adalah, pada penelitian ini saya menggunakan abu sekam padi atau rice husk dan renolit atau bahan modifier. Abu sekam padi merupakan bahan hasil sampingan dari produk pertanian yang dinilai hanya limbah. Akan tetapi apabila abu sekam padi dibakar memiliki pozolan atau mempunyai unsur silikat tinggi. Rata-rata SiO2 yaitu 91,72% dengan pozolanic activity index sebesar 87%. Pozolan ini mengandung sifat sementasi jika bercampur dengan air. Abu sekam padi memiliki sebagai filler adalah sebagai bahan pengisi rongga-rongga antar agregat kasar yang diharapkan dapat meningkatkan kerapatan dan memperkecil permeabilitas dari campuran. Dari hasil pengujian didapatkan komposisi abu sekam padi yang mendominasi adalah SiO2 ini membuktikan bahwa abu sekam padi memiliki unsur silika dengan sifat pozolan yang mengikat material. Pada penelitian ADA sendiri pada 2011 terjadi peningkatan nilai CBR atau California Bearing Ratio Soak sebesar 9,2%. Pada presentasi abu sekam padi sebesar 6%. Sedangkan renolit merupakan salah satu bahan modifier yang warnanya mirip dengan susu. Modifier ini merupakan bahannya terbuat dari karet polimer dan selulosa yang mampu bersenyawa dengan air. Kelebihan penggunaan renolit ini adalah fleksibilitas menjadi tinggi, stabil terhadap kondisi cuaca panas dan dingin. Pemeliharaan rendah, renolit merupakan bahan cair yang berfungsi memperbaiki kondisi tanah dasar. Renolit akan meningkatkan elastisitas, meningkatkan kuat tanah, menutupi pori-pori tanah sehingga tanah menjadi lebih kedap air. Penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui pengaruh penambahan abu sekam padi dan renolit terhadap nilai CBR Soak pada tanah lempung. Untuk rumusan masalah sendiri yaitu bagaimana pengaruh penambahan campuran abu sekam padi dan renolit terhadap karakteristik tanah lempung sendiri? Apakah pengaruh dari penambahan abu sekam padi dan renolit tersebut dapat mempengaruhi CBR dari tanah lempung sendiri itu atau tidak? Kemudian untuk yang kedua yaitu bagaimana nilai CBR Soak tanah lempung setelah dilakukan penambahan campuran abu sekam padi dan renolit. Jadi CBR yang didapat dari tanah lempung yang awal dan yang setelah dicampur itu apakah ada perubahan seperti itu. Kemudian tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi nilai CBR Soak tanah lempung sebelum dan sesudah disubstitusi dengan abu sekam padi dan renolit. Kemudian mengidentifikasi perbandingan nilai CBR Soak tanah lempung setelah dilakukan penambahan campuran abu sekam dan renolit.
untuk manfaatnya sendiri yaitu agar mengetahui cara memperbaiki tanah lempung menggunakan abu sekam padi dan renolith. Jadi tujuan sebenarnya dari praktikum ini, dari penelitian ini yaitu ialah bagaimana sih cara memperbaiki karakteristik tanah yang buruk dengan cara penambahan abu padi sekam dan renolith atau modifier sendiri untuk meningkatkan permeabilitas tanah. Dapat menjadi ilmu bagi masyarakat sebagai solusi ekonomis untuk permasalahan tanah lempung. Nah, pemilihan abu sekam padi sendiri dan renolith merupakan solusi efektif untuk masyarakat yang mengalami masalah ini, karena dengan menggunakan abu sekam sendiri bahan yang dapat mudah digunakan dan cukup ekonomis. Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu tanah lempung yang digunakan adalah tanah lempung yang didapat dari Desa Sirguna, Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tanah diambil dalam keadaan tanah terganggu atau disturbed atau UDS. Abu sekam padi yang digunakan berasal dari limbah pembakaran sekam padi yang didapatkan dari pabrik PT Buyung Putra Pangan, Belitang, Sumatera Selatan. Renolith yang digunakan pada penelitian ini dibeli dari Renolith Indonesia, PT Sentosa Jaya, Darbat Nica, Surabaya. Penelitian ini dibatasi sifat dan karakteristik campuran tanah dengan menambahkan campuran dengan variasi masing-masing waktu perawatan. Pengujian laboratorium yang dilakukan pada penelitian ini adalah pengujian soil properties, pengujian pamadatan tanah, dan pengujian CBR soil. Untuk prosesnya sendiri, yaitu kita melakukan pengambilan sampel. Nah, awalnya kita mengambil sampel. Habis itu setelah kita mengambil sampel tanah, kita melakukan pengelompokan tanah atau klasifikasi menggunakan dua metode, yaitu klasifikasi menggunakan USCS, kemudian klasifikasi tanah menggunakan metode AS1, yaitu klasifikasi tanah granular metode AS1 dan klasifikasi tanah lanau lempung metode AS1. Setelah itu mengkarakteristik fisik dan mekanis menggunakan metode swelling. Setelah diklasifikasi, setelah itu dilakukanlah penjemuran sampel tanah di bawah sinar matahari. Nah, penjemuran ini dilakukan sampai tanah kering, dan jika sudah kering, maka dilakukan proses penumbukan tanah. Proses penumbukan tanah dilakukan setelah tanah hancur, kemudian dirasa sudah merata, habis itu dilakukanlah proses penyaringan abu sekam padi. Nah, abu sekam padi ini disaring terlebih dahulu agar abunya sendiri itu dapat bercampur dengan material tanah lempung tadi. Kemudian setelah itu dilakukanlah proses pencampuran benda uji PTS, yaitu setelah dilakukan benda uji PTS, kemudian proses perawatan benda uji CBR. Setelah dilakukan perawatan benda uji CBR, kemudian dilakukan perendaman benda uji. Setelah dilakukan perendaman benda uji, kemudian proses pengujian PTS. Setelah itu proses pengujian CBR, kemudian kita akan mendapatkan grafik, kita akan mendapatkan hasil dan nilai yang didapat. Setelah itu kita bandingkan apakah nilai CBR tersebut meningkat setelah dicampurkannya abu sekam padi dan renolith atau tidak. Untuk CBR sendiri yaitu atau California Bearing Ratio adalah rasio dari gaya perlawanan penetrasi dari tanah terhadap penetrasi sebuah piston yang ditekan secara kontinu dengan gaya perlawanan penetrasi serupa pada contoh tanah standar berupa batu pecah di California. Rasio tersebut diambil di penetrasi 2,5 dan 5,0 dengan ketentuan angka
tertinggi yang digunakan. Percobaan ini untuk menilai kekuatan tanah dasar di komplikasi di laboratorium yang akan digunakan dalam perencanaan tebal perkerasan dengan nilai CBR dalam persen, yang nantinya dipakai untuk menentukan tebal perkerasan. Makin tinggi nilai CBR tanah, maka lapisan perkerasan di atasnya akan semakin tipis, dan semakin kecil nilai CBR daya dukung tanah rendah, maka akan semakin tebal lapisan perkerasan di atasnya sesuai beban yang akan dipikulnya. Intinya dari penelitian ini, hasil yang didapatkan yaitu setelah ditambahkannya abu sekambadi dan renolit ke dalam tanah lempung, nilai CBR yang didapatkan itu berubah dan meningkatkan kekuatan tanah dan permeabilitas tanah, sehingga metode ini sangat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah karakteristik tanah yang kurang baik, seperti itu. Sudah cukup sekian. Akhir taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.